Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Olah Sukmo. Kali ini kita akan membahas ya, menjelaskan bagaimana teknis ya melihat gaib. Ya, melihat gaib dengan cakra asna. Jadi cakra asna ini adalah kelenjar yang ada di antara alis ya, dua alis ya, dimana ini berfungsi ya untuk melihat gaib secara energi ya teman-teman, dengan melalui alat yaitu cakra asna. Jadi cakra asna ini merupakan jalur yang dilalui energi, dimana jika cakra asna ini terbuka, kita bisa melihat gaib melalui cakra tersebut, yaitu cakra di antara dua alis. Ya, melihat melalui cakra asna ini akan menguras tenaga ya teman-teman. Dibutuhkan tenaga yang cukup berat, karena kita harus berkonsentrasi ya untuk melihat objeknya. Ini apa? Objek makhluk halus ya teman-teman. Gaib ini yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang ya. Jadi sifatnya kan energi. Jadi tempat yang dilalui energi untuk melihat energi. Jadi kan secara teknis memang sambung ya. Tempat yang dilalui energi ini namanya terminal. Kebetulan terminalnya di cakra asna. Selanjutnya terminal ini bisa melihat mobilitas kendaraan yaitu objek yang lalu lalang di terminal tersebut. Sehingga penglihatan seperti ini bisa dibilang penglihatan secara cakra asna. Selanjutnya penglihatan yang dilakukan atau melalui bantuan jin ya, atau kodam, sebuah keilmuan, sebuah amalan ya. Jadi kita melihat objek ya, melihat objek ini itu karena ada jin yang bersarang di kepala kita, yang bersarang di otak kita, sehingga memberi penglihatan gaib terhadap sesamanya ya. Sesamanya dalam hal ini ya makhluk halus ya. Wajar kan kalau saya bisa melihat Anda, begitu pula jin bisa melihat temannya jin ya. Ini untuk pemahaman yang kedua, cara melihat gaib ya. Jadi banyak ya di channel-channel yang lain melihat gaib, membuka mata batin, langsung dibuka. Sebenarnya itu kepala Anda ini diisi dengan jin ini ya, banyak kan. Itu saya buka indera keenam Anda, yaitu yang dibuka bukan indera keenam Anda, tapi kepala Anda ini diisi dengan jin atau kodam, sehingga Anda bisa melihat gaib. Dan belum tentu penglihatan Anda itu betul ya, bisa jadi itu ilusi yang dibuat oleh jin yang ada di kepala Anda. Selanjutnya melihat dengan batin ya teman-teman. Dengan batin ini kita mendayagunakan ya sedulur papat kita, sedulur gaib kita yang memang mereka merupakan gaib ya teman-teman. Mereka merupakan dimensinya dimensi gaib. Jadi wajar pada saat kita bisa melihat gaib, nah, otomatis kita mendayagunakan saudara gaib kita untuk melihat makhluk lain yang bersifat gaib ya. Ada kakang kawah, adik-adik, getih, buser, semua itu dimensinya gaib. Sedangkan pancer ya, kita sendiri jasad ini adalah dimensi nyata. Maka melihat dengan batin ini
kita butuhkan adalah kita bisa komunikasi dengan saudara batin kita. Kalau kita belum bisa berkomunikasi dengan saudara gaib kita, otomatis kita belum bisa melihat gaib. Caranya bagaimana? Caranya olah rasa. Ya, nanti kita akan buatkan videonya ya tentang olah rasa. Disitulah latihan kita untuk merasakan, ya, merasakan energi-energi di sekitar kita, sehingga terbentuk sebuah gambaran dan wujud makhluk yang ada di sekitar kita. Itulah melihat dengan batin. Selanjutnya, melihat dengan mata telanjang, ya. Sebenarnya melihat dengan mata telanjang ini ya, tetap ya kita harus menyelaraskan ya teman-teman, objek kita ya. Juga bisa jadi objek itu yang menyelaraskan dengan kita, sehingga terlihat dengan mata telanjang kita seperti itu ya. Tapi hakikatnya melihat dengan mata telanjang itu tetap melihat dengan mata batin, melihat dengan rasa, melihat dengan sedulur papat kita, bukan melihat dengan mata telanjang ini ya. Mata telanjang ini hanya mengolah, hanya memvisualisasikan bentuknya seperti ini gitu loh. Yang nangkap pertama itu mata batin, baru diolah oleh mata kita yang zahir ini ya, seperti itu. Bagaimana cara melatih melihat dengan mata telanjang? Ya, berbanyak meditasi ya, sama halnya dengan melihat dengan mata batin, meditasi. Jadi meditasi itu merupakan sebuah alat untuk mengatur gelombang ya, atau channel ya, channeling, mengatur channel. Misalkan saya ilustrasikan, Anda melihat RCTI, channelnya di nomor 1, SCTV di nomor 2, tinggal geser. Begitu pula energi dunia lain atau makhluk dunia lain itu berada di alam-alam yang bertingkat-tingkat ya. Jadi misalkan genderuwo, tingkatnya akan rendah, itu berada di tingkat 1, katakanlah seperti itu. Misalkan buto di tingkat 5 ya, kita putar ke tingkat 5, dimensinya lebih halus lagi seperti itu. Misalnya kita mau melihat sedulur papat kita, kakang kawa di hari-hari ketipusan, nah itu tingkatnya lebih halus lagi, di tingkat 10, katakanlah seperti itu. Maka dengan adanya kita melakukan meditasi, nah, itu kita bisa membagi mau di frekuensi mana kita melihat. Seperti itulah teknis mata batin itu ya, membuka mata batin atau membuka indera keenam atau melihat gaib ya. Teknisnya seperti itu. Kalau Anda paham dengan teknis ini, saya jamin 1000% Anda bisa melihat gaib ya. Demikian penjelasan ini tentang melihat gaib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.